Take off your clothes. I prefer a lady. There'll be no visit today unless we search. You know what? Fine. Oh no! Halo guys, ketemu lagi dengan saya, kaum rebahan yang hobinya nonton film. Di sini saya akan menceritakan alur cerita dari film Convert 2014. Dan tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung ke alur ceritanya. Cekidot. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan kepulangan seorang tentara yang baru pulang dari medan perang. Pria ini bernama Ray. Dia memutuskan pulang dan akan menikah dengan pacarnya yaitu Kelly, yang lama menunggu kedatangan Ray. Setelah mereka bertemu, tanpa basa-basi, Ray pun melamar Kelly, dan Kelly pun menerima lamaran tersebut. Saat hendak pulang, tiba-tiba ada dua orang pemuda yang menggoda Kelly. Awalnya Ray dan Kelly berusaha untuk tidak menghiraukan pemuda tersebut. Tetapi pemuda tersebut malah melunjak dan menghina Kelly dengan memperlihatkan batang kemaluannya. Karena tidak terima, Ray pun menghajar pria tersebut. Pria tersebut mengeluarkan pisau dan tidak sengaja Ray pun malah membunuhnya. Karena hal itulah, Ray diadili atas dalih pembunuhan. Dan saat berbicara dengan pengacaranya, Ray dihadapkan dengan dua pilihan, mengaku bersalah dengan hukuman yang sebentar, atau tidak mengaku bersalah dengan hukuman yang lebih lama. Ya pada dasarnya Ray tidak akan lepas dari hukuman, dan Ray pun mengaku bersalah. Scene pun berpindah ke rumah orang tua dari pria yang terbunuh oleh Ray tadi. Yang nampaknya dia sangat tidak terima atas kematian anaknya, dan orang tersebut mulai mencari identitas dari Ray. Bahkan dia pun mendapat informasi di mana Ray akan ditahan. That's where they're taking your boy. Jack Morrison. Kemudian scene berpindah ke penjara. Ini Jack, dia adalah kepala sipir di penjara tersebut. Saat itu dia sedang kedatangan tamu. Ya benar, tamu tersebut adalah Harvey, ayah dari pemuda yang terbunuh oleh Ray. Dia menyogok dan meminta agar Ray tidak bisa keluar dari penjara tersebut. Still betting on the GGs, Warden? Yeah. Kemudian tibalah hari di mana para narapidana memasuki masa tahanan mereka. Terlihat ada salah seorang sipir yang sedang menyambut para tahanan baru. Dia bernama Rico. Di sini mereka diperintahkan untuk membuka baju untuk melakukan pemeriksaan. Terlihat Rico sangat tidak menyukai Ray. Dan baru beberapa hari di sana, Ray langsung mendapat sambutan hangat dari beberapa napi yang lain. Hampir mereka berkelahi, namun seorang ketua geng Mason dan kelompoknya datang untuk membantu Ray, hingga seorang sipir penjara datang untuk mengendalikan situasi di sana. Kemudian Ray ditugaskan mengantar buku di perpustakaan. Di sana dia bertemu napi senior bernama David. Terlihat David ini adalah orang yang baik. Setelah mengantar buku, Ray berniat kembali ke dalam selnya. Namun dalam perjalanan Ray kembali diintimidasi oleh napi lain. Kurang lebih memang seperti itulah kehidupan di penjara, memangsa atau dimangsa. Dan yang kuatlah yang akan bertahan. Jika kalian bukan orang yang kuat, maka janganlah mencari masalah, Bray. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di dalam sel, Ray didatangi 3 orang sipir yang salah satunya adalah Rico. Mereka memeriksa sel Ray hingga Rico menemukan foto Kelly. Rico pun memanasi Ray dengan menjilat foto dari Kelly. Itu pun sontak membuat Ray marah dan berniat akan menghajar Rico sipir tua itu. Anjir, bikin gregetan Pak tua ini, cok. Lanjut, namun Ray dipegangi kedua sipir untuk menahannya. Ulah Rico berlanjut dengan merobek foto Kelly.
Karena melawan, Rico menyuruh Ray membuka baju dan mengintimidasinya. Dan saat Rico ingin bertindak lebih jauh, salah satu sipir muda di sana menghentikan perbuatannya. Cerita pun beralih ketika Ray sedang mandi. Dia didatangi salah satu napi berbadan besar, di mana dia menyukai torpedo dari Ray dan ingin mengintimidasinya untuk melakukan hal yang kotor. Namun Ray menolak dan mengulti napi tersebut. Skill 3 anjir. Hari berlalu, kembali Ray bertemu David. Mereka berbincang, dan di sini kita tahu kenapa David dihukum seumur hidup di penjara tersebut. Itu dikarenakan David 15 tahun yang lalu melakukan perampokan dan telah menewaskan penjaga dan polisi. Namun, adiknya harus tewas dalam aksi itu. Fakta mengejutkan lainnya, uang hasil rampokan itu belum ditemukan polisi sampai sekarang, dan hanya Davidlah yang mengetahui tempatnya. Di tengah perbincangan mereka, Rico datang dan berkata kepada Ray jika dia kedatangan tamu. Tamu tersebut tak lain dan tak bukan adalah Kelly. Dari kejauhan, Ray memberikan senyuman hangat. Namun baru berbincang sebentar, si tua Rico menghentikan kunjungan dan menyuruh Ray kembali ke selnya. Lagi-lagi si tua Rico memprovokasi Ray dengan berbisik jika dia ingin bercocok tanam dengan pacarnya. Untung saja Ray berhasil menahan emosinya. Just won't let up. If you've got issues with the screws, I can't be involved. Sekarang kita diperlihatkan Ray yang sedang membersihkan toilet. Lagi dan lagi, Ray terlibat perkelahian dengan napi lain. Dan di saat itu juga, Jack dan anak buahnya termasuk Rico datang untuk memperkeruh situasi dan melecehkan Ray dengan membool dan memasukkan torpedonya ke lubang haram milik Ray. Anjir gak tuh. Kemudian terjadi perdebatan antara Rico dan sipir yang tidak setuju karena perlakuan Rico sudah kelewat batas. Dan ketua sipir di sana merasa ada yang tidak beres karena setiap ada Ray pasti ada keributan dan bawahnya pasti terlibat di sana. Ketua pun memperingati Rico dan temannya untuk tidak berbuat kekacauan, apalagi tanpa sepengetahuannya. Jack yang mendengar hal itu akhirnya berniat menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi rencananya. Lalu ketika salah satu napi sedang bersih-bersih, dia menemukan salah satu sipir yang berusaha menentang perbuatan Rico itu telah tewas. Sepertinya Rico dan temannya lah yang membunuh sipir itu dan berusaha menjebak napi lain untuk menjadi kambing hitam. Oh iya, sedikit celat nih. Saya mau menjelaskan kalau di penjara tersebut terdapat dua geng, yaitu geng Mazen dan geng Freedom. Di sini, Ray sedang berbicara santai dengan David. Namun dari kejauhan, Mazen Gang nampak tidak suka dengan sikap Ray akhir-akhir ini. Mereka pun menghampiri Ray dan berkata padanya untuk memikirkan baik-baik kemana dia akan memilih. Cerita pun berpindah ke Ray, David, dan napi yang pernah terlibat pertengkaran dengan Ray. Tiba-tiba, salah satu anak buah Mazen datang dan langsung menusuk napi tersebut hingga tewas. Ternyata napi yang tewas tersebut adalah salah satu anggota geng Freedom. Siangnya, Ray menemui geng Freedom untuk memberikan klarifikasi bahwa bukan dia yang membunuh salah satu temannya, melainkan anak buah dari Mazen. Dan setelah menjelaskan semuanya, Ray langsung meninggalkan tempat itu. Kelihatannya kelompok Freedom pun mempercayai Ray dan mencurigai Mazen dalam pembunuhan itu. Kemudian Ray dipanggil ke dalam sel milik Mazen. Di sana Mazen marah besar karena Ray menolak ajakan untuk bergabung ke dalam kelompoknya.
Karena hal itu, Mason sekarang bersekongkol dengan si tua Rico. Bahkan Mason mengancam orang terdekat Ray seperti David dan Kelly untuk akan dibunuh. Sampai tibalah kunjungan kedua untuk Kelly. Namun di sini Kelly malah mendapat perlakuan tidak wajar dari Rico dan temannya. Kelly dipaksa melepaskan semua pakaiannya dengan alasan pemeriksaan. Kelly pun terpaksa menuruti perintah Rico agar bisa bertemu dengan Ray. Anjir, ngesel nih wong iki, cok. Kemudian, Rico dan temannya datang untuk memprovokasi Ray dan menunjukkan gambar pacarnya yang sedang telanjang. Sontak Ray pun marah besar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anjir, ngesel nih Ray nih wong iki, cok. Esok harinya, Ray dibawa ke bengkel dan bertemu dengan Mason. Di sana dia mendapat provokasi lagi, hingga batas kesabaran Ray sudah habis. Dia langsung menghajar kedua sipir tersebut, hingga babak belur. Beruntung ketua sipir datang dan memukul Ray hingga pingsan. Dan atas perilaku Ray tersebut, dia harus masuk ke sel tahanan khusus yang gelap dan dingin. Di sana dia diperlakukan layaknya hewan, dan selama beberapa minggu, Ray sudah menjadi seperti orang gila. I'm not blind. Dan saat Ray sudah pulih, dendam Mason masih memuncak, hingga dia menyuruh remaja 18 tahun itu untuk menusuknya. Namun saat itu, remaja tersebut mengurungkan niatnya. Karena tidak menuruti perintah Mason, pemuda tersebut akhirnya dibunuh. I got the kid. Mengetahui temannya dibunuh, emosi Ray sudah tidak terbendung lagi. Dia langsung mendatangi kelompok Mason di tengah lapangan dan Ray menantang Mason untuk 1 lawan 1. Ray pun berhasil mengalahkan Mason dengan mudah. It's yours, idiot. Get in and fucking do it. Ray kemudian mencekik Mason dengan sekuat tenaga dan ingin membunuh Mason. Namun saat melihat ke arah David pun menggelengkan kepala seakan memberi isyarat untuk tidak membunuhnya. Ray pun melepaskan cengkramannya. Namun lagi-lagi ada seseorang narapidana yang melemparkan senjata tajam kepada Mason. Mason yang terluka parah mencoba menusuk Ray dari belakang. Mengetahui hal itu, David menyelamatkan Ray dan merelakan dirinya tertusuk. Dan Freedom pun langsung menusuk Mason hingga tewas. Karena kekacauan tadi, Ray dipanggil ke ruangan Jack. Jack berkata bahwa Ray akan dipenjara seumur hidup dan dia tidak akan bisa keluar dari sana. Dan dengan cerobohnya, Jack bercerita tentang apa yang selama ini terjadi, bahwa dia dibayar untuk melakukan semua ini kepada Ray. Yang tanpa sadar, kehadiran Ray di sana adalah sebuah jebakan untuk Jack mengatakan rahasia tersebut. Get all that? Cuff the warden. Akhirnya kepala sipir itu beserta Rico dan temannya ditangkap. Kemudian Ray menjenguk David di sana. David memberitahukan uang simpanannya kepada Ray dan memintanya untuk memberikan 1 tas kepada anaknya David. Ray pun dibebaskan dan dia segera memberikan uang 1 tas itu kepada anak David. Film pun ditutup dengan ending Harvey, Jack, dan kawan-kawan yang akan menjalani masa tahanan. Dan film pun tamat. Menurut saya film ini cukup seru, cuman endingnya agak kurang greget gitu kalau menurut saya loh ya. Harusnya diperlihatkan para sipir itu dianiaya di penjara gitu atau gimana gitu kan, lebih
greget kalau menurutku sih. Oh iya, jangan lupa subscribe ya guys ya, untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dan lebih semangat membuat videonya. Saya Adi undur diri. Dadah.